Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali berjumpa. Di video kali ini Abi akan memberikan tutorial ya, bagaimana cara setting atau setup dari kamera tray atau trap kamera atau juga kamera jebakan ya. Nah, kamera ini namanya kamera, mereknya tuh HH632 ya. Dan untuk tampilan depannya ini tampilan kamuflase sama hitam ya. Nah, ini sensor infrared ya, dan tidak menyala, jadi aman untuk hewan, jadi tidak akan merasa terganggu. Dan ini kameranya 16 megapiksel. Ini sensor depan dan ini sensor samping ya, kanan dan kiri. Jadi sistem kerjanya itu ketika ada pergerakan ya di depan atau di pinggir, maka secara otomatis akan merekam. Nah, sistem kerjanya seperti itu. Sementara penangkapnya atau kameranya ini. Dan kalau malam, maka secara otomatis akan berganti mode menjadi mode malam dengan menggunakan infrared ini. Dan kita buka dalamannya ya teman-teman. Kita akan ya bagaimana settingnya ya. Yang pertama untuk settingnya ya, nah ini kan seperti ini. Jadi yang pertama jangan lupa isi dulu baterai. Nah, baterainya ditutup seperti ini, dan ini berisi 1 2 3 4 ya, 8. Dan yang 8 ini teman-teman, jadi bisa diisi dengan 4 dulu seperti ini, baik yang bawah atau yang atas, nggak masalah. Yang penting salah satunya, atau mau langsung seperti ini semuanya kalau memang mau disimpan dalam jangka waktu yang lama ya. Misalkan mau dalam jangka waktu 6 bulan disimpannya, karena ini kekuatannya baterai ini yang 8 ini ya, bisa mencapai 4 bulan sampai dengan 6 bulan ya. Kenapa bisa lama gitu kan ya, karena memang merekamnya itu tidak terus menerus gitu kan ya. Jadi hanya akan merekam selama beberapa detik ya, berdasarkan dari settingan ya, dari yang akan kita setting itu. Dan juga bagaimana lamanya dari waktu perekaman itu, dan juga interval waktunya, itu akan sangat berpengaruh ya terhadap daya pemakaian dari baterainya. Baik, nah untuk penggunaan awal ya teman-teman, untuk penggunaan awal, jadi teman-teman itu harus pertama memasukkan kartu USD atau micro USD seperti ini ya. Dan ini bisa memasukkan kartu ya dengan kapasitas sampai dengan 32 GB ya. Nah, seperti ini, jadi tinggal masukkan. Ini sudah ada gambar, jadi ikuti gambarnya. Jadi posisinya ya, geriginya seperti ini, harus pas masukkan. Dan ini untuk audio video ya, ini jadi bisa dicolokkan dengan jacknya. Dan ini untuk kabel data, dan ini kabel datanya juga disediakan ya, seperti di unboxing ya teman-teman. Kalau belum lihat di unboxingnya, teman-teman bisa lihat di unboxingnya. Dan untuk hasilnya bisa dilihat di video yang penangkapan tikus itu ya teman-teman. Nah, itu sayangnya kenapa sih ada semacam bayangan di pinggirnya, ternyata saya lupa ya. Nah, tutup dulu, saya lupa. Nah, ini penutup ininya belum sepenuhnya dibuka, makanya hanya bagian atas saja. Jadi itu kesalahannya ya. Jadi sensornya kurang begitu peka, karena memang ada terhalang ya. Baik, nah untuk menghidupkannya jangan lupa baterai pasang ya. Terus juga ini sudah terpasang kartunya, jangan lupa. Dan untuk setup jangan di on ya, tapi ini kan ada titik, ada on, setup, dan off. Jadi kalau posisi paling kanan ya ini off, dan kalau di tengah itu untuk setup, jadi untuk mengatur-ngatur ini. Dan untuk mulai merekam atau menggunakan kamera ini harus di posisi on ya, seperti itu. Kita mulai di setup dulu. Nah ini mulai di setup ya. Jadi teman-teman akan mulai melihat gambar. Nah, ini tangan saya kan. Nah, untuk setup teman-teman, jadi bisa mulai dari menu ini, menu ya. Nah,
teman-teman lihat menu ya, dan ini bisa digeser-geser seperti halnya mode. Nah, mode ini untuk apa? Untuk memilih ya, apakah akan memilih mode video atau mode rekam gambar atau foto saja. Nah, tinggal klik di sini dan pilih ya teman-teman, mau kamera ya tinggal ke ataskan dan oke, atau mau video oke, atau mau kamera sama video boleh dan oke. Karena saya penggunaannya hanya untuk video ya, jadi diposisikan di video. Nah itu, terus kita kembali ke menu lagi ya, dan ini bahasa ya. Bahasa ini sayang tidak ada bahasa Indonesia ya, hanya tersedia bahasa Inggris. Jadi nah ini saya menggunakan bahasa Inggris saja karena untuk bahasa yang lain kurang paham ya, kita menggunakan bahasa Inggris. Dan untuk ke bawahnya ini teman-teman ada foto resolution, jadi resolusi fotonya bisa dipilih ya di sini teman-teman. Oke, lihat resolusi, foto resolutionnya, sorry. Nah ini video resolution. Nah seperti itu. Jadi resolusinya apakah mau maksimal ya 1920 kali 1080 untuk HD-nya, high definition-nya, atau 1280 kali 720 ini kan. Nah untuk ke bawahnya itu ada VGA ya, yang kecil-kecilnya. Nah untuk hasil yang bagus ya tentu saja di 1920. Tapi ya kelemahannya itu memori akan cepat habis seperti itu. Baik, kita kembali ke menu lagi ya. Menu, nah ini untuk foto series ini ya. Nah seri fotonya ini untuk ya, video length. Nah ini pengaturan video panjang ini perlu disetting. Nah ini tergantung dari kebutuhan ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau merekam sampai berapa detik, tinggal di sampai 30 detik ya. Nah ini kembali lagi, minimal 3 detik dan maksimalnya 30 detik. Nah ini udah cukup panjang karena kalau untuk perekaman itu kan berlanjut. Nah kalau misalkan ambil 30 detik, ini 30 detik ya, kita oke ya. Selanjutnya nah tinggal intervalnya. Nah ketika 30 misalkan 30 detik ya, dan intervalnya mau dirubah, jadi kita setiap 0,5 second atau setengah detik maka dia akan mengambil gambar kembali ketika di depannya itu ada pergerakan ya, seperti itu. Nah ya oke, jadi mengaturnya di interval ya, di interval jarak ya, terus di video length ya, itu untuk pengaturan. Selanjutnya untuk sensitifnya ya, sensitive motion atau pergerakan, kesensitifan dari pergerakan sensornya untuk menangkapnya ya, kita pilih apakah normal, high untuk tingkat yang lebih sensitif lagi. Tapi saya sarankan menggunakan normal ya, agar tidak terlalu sensitif. Karena kalau misalkan terlalu sensitif, misalkan ada gerakan-gerakan kecil itu bisa langsung hidup, itu bahaya. Jadi bakal boros memori ya. Nah kita di normal saja ya. Nah untuk selanjutnya ini ada the time ya, untuk pengaturan tanggal dan waktu. Dan ini photo stamp ya, untuk mengatur apakah ada misalkan ada stempelnya ya, kayak gitulah. Oke, ada beep sound, apakah mau dihidupkan. Kalau misalkan mau dihidupkan ya tinggal di seperti itu ya, naikkan dan oke, maka akan timbul suara. Baik, nah sekarang kan ada suara, ini timernya ya. Oke, time lapse, kalau misalkan mau menggunakan time lapse itu on atau off ya, tinggal di off kan. Saya nggak pakai karena memang bukan untuk kebutuhan itu ya, di off kan saja. Baik, nah selanjutnya untuk melihat gambar menggunakan replay. Ini replay karena tidak ada file ya, jadi kita tidak bisa replay. Nah ini jadi untuk melihatnya. Nah selanjutnya kita kalau misalkan untuk menghidupkannya, kita coba ya, hidupkan. Nah ini di posisi merekam teman-teman, kita tutup dulu. Nah kita tutup dulu ya ininya. Nah ini udah mulai merekam ya dalam waktu tertentu. Kita cek dulu ya hasilnya, kita cek dulu hasilnya. Nah misalkan ada pergerakan di sini, kita taruh. Nah ini ada pergerakan ya misalkan, maka ini sudah mulai merekam.
Ya, kita lihat ke sana ya misalkan. Oke, kita lihat hasilnya nanti. Kita lihat hasilnya ya, apakah sudah merekam atau belum. Baik, kita buka dulu. Nah, kita buka lagi dan kita lihat di setup. Kita di setup lagi masuknya. Nah, terus kita setup di replay. Nah, kan sudah masuk gambarnya seperti itu yang barusan ya. Nah, yang barusan itu sudah terekam teman-teman. Nah, dan ini bisa diambil melalui USB ini ya, atau juga bisa diambil kartunya langsung dimasukkan, dipindahkan. Nah, seperti itulah. Jadi untuk settingannya seperti itu. Dan jika jangan lupa ya, jangan lupa untuk teman-teman yang nantinya akan mulai menggunakan ini, jangan lupa jangan sampai di setup disimpannya. Kalau di setup itu tidak akan merekam, jadi harus di on. Jangan lupa itu ya, langsung di on, tutup langsung, dan tutup langsung menggunakan tali atau juga tripod. Nah, itu tergantung dari kegunaan. Kita matikan ya. Baik, nah itulah teman-teman bagaimana cara setting dan cara penggunaan dari kamera trap atau kamera trail kamera atau kamera jebakan ini ya, dari pada dasarnya semuanya juga settingannya hampir sama ya. Dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang ingin menggunakan kamera trap. Ini bisa digunakan untuk permainan atau game ya, sehingga bisa merekam langsung, untuk merekam, untuk survei ya, untuk melihat ya, atau mengintai binatang-binatang liar kayak gitu. Ini sangat bermanfaat sekali, dan memang saya pribadi akan menggunakan ini ya untuk kebutuhan pengintaian binatang-binatang liar yang ada di sekitar. Jadi pastikan teman-teman juga menonton, tapi bukan di channel ini ya, untuk binatang-binatang ini. Jadi kita menggunakan channel lain yaitu official ya, untuk untuk khusus pengambilan gambar-gambar ini. Baik, sampai jumpa lah di lain video ya, dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.